Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Januari. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG setelah melanjutkan kemarin ya, yang habis penurunan yang tajam. Terutama kita akan menganalisa saham-saham konstruksi, karya, infrastruktur yang hari ini pada mantap-mantap nih. Bisa buat referensi teman-teman. Nah, sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Terus juga support teman-teman tuh sangat gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Yang pasti support terus dengan cara tadi. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena analisa teknikal dan bandarmologi ini rutin. Insya Allah saya bakal setiap hari selama pasar buka, yaitu ada konten analisa rutin ini. Sama mungkin nanti kalau pasar tutup Sabtu Minggu ada konten spesial. Cuma nanti kalau misalkan saya baru ada acara ya mungkin agak molor-molor ya, mungkin malam nguploadnya. Tapi insya Allah saya bakal selalu ngupload analisa teknikal ini sama bandarmologi. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG. Melanjutkan yang kemarin, IHSG masih turun ya. Hari ini minus 0,50 atau 0,5 lah, minus 31 poin. Cuman dia udah ada pembalikan arah yang cukup tinggi. Candlenya hammer. Sebenarnya kalau misalkan hammernya warna hijau itu bagus sih, bisa jadi pertanda untuk entry lah bahasanya. Tapi karena masih seperti ini, ya sebenarnya dia udah mantul dari supportnya ya. Supportnya dia itu kan 6.000 IHSG ini, support terdekatnya. Nah hari ini dia low-nya ada di 5998 dan dia udah mantul dari situ sampai sekarang closingnya di 6100. Artinya sebenarnya kalau teman-teman beli di 5998 tadi udah plus 100 gitu, dan itu angka yang besar untuk sebuah indeks gitu. Terus bisa dilihat kalau support dia dari EMA ini di 50 ya, karena EMA 50 ini tren jangka menengah lah. Nah, kalau yang jangka panjang tuh EMA 200. Jadi kalau EMA 50-nya udah jebol, ya udah berarti jangka menengahnya dia ganti tren, udah nggak uptrend lagi, bakalan sideways gitu. Dia masih closing di bawah EMA 34, di bawah EMA 20, ya artinya dia tidak strong uptrend lagi. Tapi bisa dilihat kalau supportnya dia secara EMA ya, ini bisa pakai EMA 50 karena dia mantulnya tepat di situ juga. Terus setelah itu kalau dari yang support horizontalnya atau harga terdahulu, ini dia di 6.000 sih. Dia mantul juga di sekitar situ. Jadi memang 6.000 itu angka yang kuat ya. Udah ada support horizontal atau harga terdahulu, sama ada EMA 50 juga. Tuh, stay technical ya, dia mantul di supportnya pas di 6.000 dan belum jebol. Oh, dia closingnya masih ada di atas downtrend channelnya. Ya semoga ini indikasi bagus sih. Saya berharapnya juga kayak gitu. Dia closingnya ini kan downtrend channel ya, ya warna hijau ini, yang sudah berhasil di breakout kemarin, tapi udah turun nutup gap, dan sekarang closingnya, ya anggap aja ini coretan saya kurang tepat, dan dia bisa closing di atas ini, artinya dia masih di respect downtrend ini, udah berhasil breakout gitu. Ini doang retestnya gitu. Cuman kalau indikasi pembalikan arah saya belum lihat ya, dari divergennya masih belum ada. Mungkin nanti kalau udah ada pantulan baru divergennya bisa kelihatan. Misalkan contoh kayak gini ya, ini udah ada pantulan kayak gini, udah kelihatan divergennya, regular divergen, ini turun tapi ini naik, yaudah makanya dia koreksi dulu. Nanti mungkin kalau udah ada pantulan bisa dicek apakah dia terjadi divergen atau enggak. Kalau divergen itu bisa buat sinyal entry. Nanti bakalan saya bikinin kontennya ya ketika udah ada waktu entry yang tepat di IHSG. Cuman kalau untuk saya sekarang lihat masih belum ada divergennya. Cuman kalau teman-teman mau entry ya silahkan juga. Seperti biasa, keputusan penjualan dan pembelian tuh selalu kembali ke masing-masing investor sendiri. Kalau dari supportnya dia juga udah tertahan di downtrend channel yang sebelumnya dia agak di bawah ini terus, hijau ini, sampai akhirnya dia udah breakout dan closing di atasnya, walaupun retest ya setelah kemarin penurunan tajam. Karena memang tren itu support atau resisten terkuat gitu. Jadi yang pertama tuh paling kuat itu tren,
Yang kedua itu kalau tidak salah yang harga terdahulu atau yang horizontal. Terus yang ketiga itu Fibonacci, yang keempat itu support psikologis gitu. Nah, di 6000 ini ada support psikologis. Terus di sekitar sini ada support trend gitu. Nah, menurut saya untuk konfirmasinya bisa lihat candle besok sih. Semoga aja candle besok hijau biar ini bisa neko, ini juga neko ya. Stokastik sama RSI-nya jadi bisa kita lihat divergennya dan apakah itu sinyal untuk entry gitu. Cuman beberapa saham hari ini juga udah pada naik juga. Yang kemarin ARB, yang masih ARB juga banyak. Nanti akan ada beberapa saham. Saya bakalan banyak di nganu sih konstruksi untuk hari ini. Karena baru panas ya hari ini ya. Mantap, hijaunya tebel-tebel. Tuh, jadi untuk IHSG menurut saya masih bagus. Menurut saya pribadi ya masih bagus wait and see dulu. Karena RSI-nya masih menghadap ke bawah dan jebol 50. Terus ini juga masih mengarah ke bawah juga stokastiknya. Dari MACD juga sama, ya semua masih mengindikasikan downtrend lah. Ya mungkin dia bisa nggak turun lagi atau candlenya kecil di sini, tapi RSI-nya turun untuk naik lebih tinggi, nggak ada yang tahu sih. Cuman kalau dilihat dari IHSG ya, seperti itu kira-kira outlook-nya. Hari ini juga volumenya lebih tinggi dari kemarin. Ini yang kemarin ada sebuah anomali ya, dia turunnya tak tebel, 118 spread-nya, tapi volumenya cuma kecil. Makanya hari ini ada perlawanan ya. Karena ya ini anomali volume. Dia harusnya kalau spreadnya semakin besar tuh volumenya juga semakin besar gitu. Kalau dibandingkan ini kan contoh yang ini ya. Ini spreadnya 48,56. Itu volumenya segini tanggal 25 Januari. Tanggal 26 spreadnya 118, itu volumenya cuma segini ya. Itu udah terjadi anomali gitu. Dan kalau misalkan dilihat dari asing juga hari ini asing masih net buy. Dengan yang terbesar itu masih melanjutkan yang kemarin ya. Kalau kemarin terbesar Bank Mandiri, kedua Telkom, nah sekarang Telkom, kedua Bank Mandiri. Terus kalau teman-teman lihat XL itu juga diakumulasi, mungkin ya tanda-tanda yang tanda-tanda saatnya telekomunikasi bersinar ya mungkin. Tapi juga kemarin dia keterpa berita kurang bagus ya yang tendernya diulangi. Itu mungkin ada permainan, ya, saya kurang tahu juga ya. Katanya MNC juga mau, Pak Haritanu mau join rebutan lelang 5G itu. Nggak ada yang tahu lah, cuman orang-orang di atas sana yang ngerti. Kita cuman bisa ngelihat data insider yang tidak bisa ditipu. Jadi semua bandar tuh gampang melukis gitu. Dia mau, orang punya duit tuh kalau mau bikin cup and handle bisa gitu loh. Dia tinggal serok, dilukis saja chartnya. Tapi satu hal yang tidak bisa menipu tuh, pertama volume, kedua adalah bandarmologi. Jadi apa yang terjadi di transaksi hari itu tuh kita bisa mengambil kesimpulan ya. Makanya kalau teknikal digabungkan dengan bandarmologi itu bakalan sangat powerful sih. Tuh, jadi kesimpulannya untuk hari ini IHSG ya closingnya lumayan bagus, ada perlawanan juga. Cuman ya nggak tahu sih, belum ada divergen atau momentum untuk entry belum terlihat. Dia belum ada tekuan ke atas ya. Jadi ya itulah, karena kalau mau menunggu momentum ya harus tunggu ada divergen dulu seperti itu. Cuman menurut saya bisa terjadi divergen sih ini. Misalkan kita pakai yang ini ya. Misalkan pakai yang inilah. Nah ini kan, oh ini enggak. Yang inilah. Nah ini 4 November. Lihat yang chartnya ya, yang di sini. Ini kan dia udah turun, tapi ini naik. Nah, itu regular hidden divergen itu. Kalau nggak salah ya, itu artinya kenaikan bakal berlanjut. Cuman lebih baik kalau mau cari momentum untuk entry yang tepat, nggak mau turun-turun lagi, yaitu ditunggu momentum divergennya dulu. Tuh. Tuh untuk IHSG. Dan oh ya, saya mau menyampaikan juga hari ini net sell terbesarnya BBCA dan BBRI. Sebenarnya agak serem ya kalau banking besar ini big cap ini dijualin, karena ya itulah penggeraknya IHSG itu kan paling gede Bank BCA, Bank BRI, dan hari ini semuanya net sell asingnya. Mungkin mereka pada taking profit ya setelah kemarin net buy terus. Jadi mungkin hari ini taking profit. Cuman ya itulah, menurut saya masih aman lah selama IHSG ini tertahan di atas 6.000. Kalau 6.000 jebol, worst case skenario-nya dia bakal ke 5.800. Itu dia bakal nutup gap yang ada di sini. Nah, ini ada sebuah gap yang belum tertutup. Kalau misalkan di sini ditutup, kemarin di sini juga ditutup, ya harusnya juga di sini tutup. Tapi nggak ada yang tahu ya, karena gap itu nggak ditutup nggak masalah, tapi kalau ditutup lebih baik. Jadi ya lebih baik dalam keadaan seperti ini kalau menurut saya sih,
lihat pasarnya dulu aja. Nanti kalau udah ada momentum untuk entry tinggal entry. Oke, itu untuk IHSG. Terus selanjutnya kita akan menganalisa saham-saham konstruksi yang hari ini udah pada ngegas. Karena kalau nggak salah udah diumumkan ya Dewan Pengawasnya, orang-orangnya sangat kredibel. Ada Bu Menteri Sri Mulyani. Kalau nggak salah ya, tadi saya baca berita ya. Terus ada Pak Erick Thohir juga. Itu orang-orang yang bagus lah di tempatnya. Nah, ini saya mulai dari Wika ya. Wika hari ini naik 14%. Malah kalau teman-teman bisa dapat di bawah pucuk ini mungkin plus 20% ini hari ini. Tuh, kenaikan dengan volume yang tinggi artinya bagus. Cuman besok dilihat aja kalau dia masih naik volumenya kayak gimana ya. Cuman ini kenaikan hari ini kenaikannya bagus karena disertai dengan volume yang besar juga. Terus akumulasi belum ada. Ya mungkin ini pada nyerok bersama-sama ya hari ini ya. Tuh, cuman karena udah ada volume dikenaikan hari ini artinya kenaikan yang bagus gitu. Terus kalau teman-teman lihat ini udah ada divergen ya. Ini yang saya maksud divergen. Oh, belum. Ini tidak, ini ya mungkin ini sih. Nih. Nah, ini kan turun ya. Dari tanggal 4 November sampai 26 itu turun. Sedangkan harganya dari 4 November sampai 26 tuh naik. Nah, ini kebalikan. Ini hidden divergence kalau nggak regular divergence, yang artinya dua kenaikan itu bakal berlanjut, kalau nggak ya pembalikan arah dari penurunan. Dan ini udah terlihat candlenya solid, terus ada volume yang besar. Menurut saya ini bagus sih, apalagi ada momen katalisnya juga SWF yang bakal jadi apa ya bahasanya ya, pendanaannya proyek-proyek besar di Indonesia lah yang sekarang baru difokuskan ke apa itu namanya, saya lupa, fasilitas umum itu, pembangunan ya itulah kayak konstruksi jalan tol kayak gitu kan. Kemarin kan seharusnya kan target Pak Jokowi itu kan tahun 2020 ya, tapi karena 2020 ada Covid, akhirnya infrastruktur itu dipending dulu dan mungkin dikejar di 2021 bersama dengan ada SWF itu. Jadi bakalan lebih baik sih. Nah, kalau misalkan teman-teman mau entry di saham Wika ini bisa dilihat kalau support trendnya ada di sini ya. Dia sekarang closing di atas EMA 50, di atas EMA 34 juga. Ini ya lumayan lah duduknya, udah ada di atas 2 EMA. Cuman belum kembali ke EMA 20-nya ya. Nah, mungkin besok kalau misalkan teman-teman mau entry bisa ditunggu retest dulu ya. Karena ini udah penaikan yang tinggi. Kalau misalkan bisa dari retest dengan volume kecil, nah itu teman-teman boleh entry. Tapi kalau misalkan besok langsung ngegas juga bisa aja, karena ini kenaikan hari ini tuh dia disertai volume yang besar tuh bisa tidak retest juga. Untuk target sementara kesini dulu ya, karena dia kemarin jatuh dari sini. Kalau misalkan dilihat pakai Fibonacci juga, kita cari diskon retracement. Nah, ini tadi dia pas tepat di golden pocketnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nangkep di golden pocket tuh bagus ya itu ya, pembalikan yang diskon yang mantep lah, 60%. Siapa yang nggak mau diskon 60% kan dari kenaikan ini? Diskon 60%. Dan kalau misalkan dari Elliott Wave ya mungkin ini bakal menuju wave ketiga, bisa juga ya. Ini wave 1, 2, atau kalau misalkan tarik dari sini juga 1, 2, 3, 4, ini siap ke wave kelima kan. Atau kalau misalkan dari sini di kenaikan ini ya 1, 2, ini mau wave ketiga. Ini dia udah penurunan juga, udah ada koreksi, sehat lah. Dan ini momentum untuk entry-nya sudah terlihat. Cuman ingat seperti biasa, keputusan jual dan beli kembali ke teman-teman sendiri ya. Gunakan analisa saya hanya untuk referensi, jangan untuk memutuskan. Kalau teman-teman memutuskan untuk entry, silahkan gunakan analisa teman-teman sendiri biar mantep dan tidak kecewa nanti kalau entah gain atau loss. Nah, itu tidak kecewa. Sama dengan temannya ya, sementara ini WSKT, tadi temannya Wika, dia juga mantul di EMA 50 juga. Terus juga
ada divergent juga sama. Artinya kenaikan ini bakalan naik, bakalan berlanjut. Nah, itu dia. Terus untuk target ke 2180 juga. Ini kemarin dia setelah breakout downtrend channel ya, WSKT, tapi ternyata gagal. Sekarang breakout lagi. Ya mungkin ini retestnya ya. Wajar lah, karena trend itu kan tadi yang saya bilang resisten paling kuat. Terus dia masih di uptrend channelnya. Kalau misalkan kita pakai yang ini ya, pas tadi juga. Artinya trennya WSKT masih bagus. Itu. Tuh, ini juga dari stokastiknya menuju golden cross. Ya sebenarnya mirip-mirip sih dari semua saham konstruksi itu. Yang artinya ya menurut saya ini udah bisa dijadikan salah satu watchlist lah untuk teman-teman kalau mau cari cuan di dalam keadaan seperti ini ya, yang katalisnya bagus. Cuman ya selalu ingat jangan lupakan stop loss, jangan pernah lupa stop loss. Saya mendapat pelajaran yang sangat berharga sih hari ini, karena ya itulah pokoknya teman-teman kalau trading stop loss jangan pernah lupa. Tinggal angkanya disesuaikan aja, mau 3% atau 5% atau 2% yang teman-teman bisa merelakan uangnya itu. Nih, ini juga masih bagus ya, ditambah ada katalis yang kuat. Mungkin targetnya karena dia di bawah downtrend channel bisa ke situ dulu sih. Misalkan teman-teman besok entry di sini, besok gak dikasih turun ya 11%, bisa ke downtrend channel dulu. Nanti setelah itu baru ke high-nya ini. Tuh targetnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau entry, ini juga dia baru di area support sekitar 1400 tadi sih. Kalau sekarang udah enggak, ini baru di resisten ya. Kemarin ini area supply di sini resisten. Nah, sebenarnya di pucuk sih ini. Kalau misalkan teman-teman besok mau langsung hajar kanan, alangkah lebih baik tunggu turun dulu. Ada apa ya? Yang pada taking profit atau enggak tunggu kalau udah breakout sekalian gitu. Breakout, retest, base entry-nya mungkin ini sih ada di 1625. Ya sekitar angka itulah area situ. Jadi tunggu breakout dulu, teman-teman baru entry. Kalau enggak ya tunggu breakout yang hijau ini sekalian biar dia udah uptrend lagi gitu. Tapi kalau teman-teman mau entry alangkah lebih baik kalau udah breakout. Kalau bisa ada pembalikan arah atau ada pada taking profit ya bisa ditunggu dulu kayak gitu. Untuk WSKT juga tidak ada akumulasi, tapi volumenya juga besar, yang artinya bagus juga. Ada divergent juga ya, momentum untuk entry. Ini misalkan yang sini lah, week sini. Ini dia naik, tapi ini dia turun. Itu. Bentar lagi juga mau golden cross stokastiknya. Hampir sama semua sih. Udah semuanya kan baru pada diskon, tapi karena saham konstruksi ini dapat katalis yang bagus, jadi pada mantul duluan ya. Untuk saham lain masih ada beberapa yang ARB. Ini juga hampir sama juga. Nih. Ini yang saya maksud dengan divergent. Misalkan dari sini ya. Ini dia turun, garisnya ini turun. Yang ini juga sama, ini juga turun. Ini siap golden cross, tapi untuk harganya naik kan dari sini ya. Nah, itu yang namanya divergent. Itu udah bisa buat momentum untuk entry sih. Tuh. Dia juga masih di uptrend channelnya ya. Setelah kemarin ganti yang ini, terus kembali ke awalnya. 1 pantulan, 2 ketiga. Ya ini mulai direspek sih berarti. Terus juga PTPP ini, nah kalau tadi WSKT belum breakout ya. Saya ganti warna hijau dulu. Tadi WSKT belum breakout downtrend channel, tapi PTPP ini udah. Tuh. Jadi kalau mau cari yang udah breakout ya PTPP gitu. Kalau Wika, tadi WSKT belum ya. PTPP udah. Wika belum juga, mirip sama WSKT. Tuh, jadi teman-teman nanti bisa kalau misalkan mau mengoleksi salah satu saham konstruksi bisa dipilih yang paling teman-teman menurut teman-teman paling oke sih. Nih. Tidak ada akumulasi juga ya. Sama-sama mantul di MA50. Bandarnya juga MG sama kayak si Wika kalau nggak salah. Yang bukan bandar sih yang akumulasi paling besar. Oh, Wika YU. WSKT
WSKT MG juga. Berarti sama kayak WSKT ya. Tuh. Terus yang terakhir yang akan kita analisa adalah ADI. Kita tidak menganalisa yang anak-anak perusahaannya ya untuk sementara dulu biar nggak terlalu panjang juga videonya. Nih, Adikarya juga bagus, tapi dia kenaikan paling kecil ya, 7% doang dibanding yang lain-lain udah pada 10% lebih. Terus juga sama ada volume juga. Bandarnya CC, bukan bandar, pengakumulasi terbesarnya CC. Terus sama ada Divergent juga. Ya intinya sebenarnya untuk Adi juga belum ya, belum breakout downtrend channelnya belum breakout. Jadi yang udah breakout si PTPP doang. Untuk WSKT, Wika sama Adi masih ada downtrend channel. Apakah bakal ke breakout? Tidak ada yang tahu. Tuh kira-kira seperti itu. Ya intinya adalah konstruksi ini pertama dia hari ini udah mantul duluan, disertai volume yang besar, artinya kenaikan ini bagus gitu, kenaikan yang sehat karena ada volume. Kecuali naik tanpa volume ya itu mungkin laku 1 lot 2 lot aja udah nggak masalah gitu kan, udah bisa gitu. Tapi karena volumenya hari ini tinggi, ada volume spike, terus juga kenaikannya juga solid, candlenya hampir tidak ada shadow di atas. Setelah itu juga ada katalis yang bagus. Cuman teman-teman hati-hati aja karena ya kemarin-kemarin kita udah merasakan yang namanya dibanting bandar itu. Jadi kayak pas harinya Pak Jokowi disuntik vaksin kok malah saham farmasi ARB semua. Ya sebenarnya kalau dipikir pakai nalar nggak masuk akal gitu. Tapi ya gimana, namanya di saham itu juga sebenarnya tidak dengan nalar gitu loh. Kalau misalkan kita trading ya kita melihat data yang ada gitu, entah dari chart, dari transactionnya, dari volume dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi yang pasti bagaimana untuk cara meminimalisir harus seperti itu adalah ya teman-teman harus punya trading plan yang bagus dan juga stop loss. Yang pasti itulah trading plan sama money managementnya diatur yang bagus. Tuh. Oke, itu aja untuk hari ini. Melanjutkan yang kemarin ya. Kalau misalkan ada kurang dari analisa saya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman mau diskusi atau ada pertanyaan, bisa langsung komen aja di YouTube atau di Instagram saya, cuan-cuan saham. Atau kalau misalkan teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa komen juga. Nanti kalau udah saatnya yang pas itu bakalan saya analisa. Teman-teman pasti saya analisa, cuman tinggal menunggu waktu yang pas aja. Tuh, support terus channel ini, channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terus juga nyalakan lonceng notifikasi biar kalau setiap hari ada analisa teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dan bisa jadikan referensi untuk trading teman-teman semua. Oke, dari saya sekian, salam cuan.